Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Purnamasari. Kali ini saya webinar sharing ilmu IM mengenai cara penggunaan semrush.com untuk keperluan riset keyword. Nah, pada sebelumnya saya sudah cukup tepat waktu ya, 7.30, tetapi ternyata ada kesalahan teknis. Masalah koneksi internet yang sedikit melambat. Semoga saja tidak menjadi suatu halangan kita untuk melakukan ataupun berbagi ilmu pada malam hari ini. Nah, mohon maaf juga jika suara saya kurang jelas karena saat ini saya juga lagi gak enak badan, agak sedikit flu, jadi mohon maaf kalau agak bindeng ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya. Halo seluruh Indonesia yang termasuk friendly saya ya, salam kenal, salam jumpa. Baru kali ini tatap langsung live with Sensei Sari. Ya. Pada kali ini saya hanya membagikan ilmu yang tidak seberapa, banyak juga di sharing, tetapi saya usahakan malam ini sharingnya khusus sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya selama di dalam internet marketing, menggunakan khususnya untuk materi semrush.com dengan keperluan riset keyword nantinya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu apa sih semrush gitu, makhluk alien apa itu, cile. Yuk kita lihat barangnya, cek barang nggak adanya. Nah, barangnya seperti ini. Tolong kalau kurang jelas ya dibilang di konten, di komen. Jadi saya bisa perbaiki sebelum saya memulai video ini lebih lanjut. Oke, kalau sudah saya akan langsung ke materinya. Oke. Nah, semrush ini ya harganya itu sekitar $77 per month. Tapi Anda juga bisa beli di tempat nih teman-teman Indonesia lainnya yang menjual akun ini lebih murah. Oke. Silakan cari sendiri ya. Jangan tanya saya. Oke. Lanjut. Nah, anggaplah Anda sudah memiliki akun semrush. Ya, nih barangnya. Anggaplah Anda sudah memiliki dan Anda ingin melakukan riset keyword. Oke. Yang pertama-tama Anda lakukan ya adalah menentukan niche yang mau Anda cari keywordnya dan Anda researchkan. Oke. Mencari niche make money online, yang bisa Anda pilih. Nah, keyword ini niche ini sendiri sangat potensial Anda kembangkan dan Anda juga combine dengan monetizing seperti AdSense dan affiliate yang berhubungan dengan make money online. Oke, langsung saja, kita tidak berhubungan dengan monetizingnya, kita hanya membicarakan bagaimana cara meriset keywordnya. Langsung saja, pada saat Anda login ke akun semrush, dan inilah tampilan dashboardnya, Anda langsung masukkan keywordnya. Dalam hitungan detik, dia akan melakukan searching dan keluarlah keyword detail seperti ini. Oke, saya coba reduce cahayanya supaya Anda bisa melihat. Oke, saya akan perjelas lagi. Oke, seperti ini. Di sini ada data present match keyword, juga ada data related keyword, juga ada data organic search result, lalu juga ada ads copies, juga ada ads history,
juga ada video ads, dan macam ya. Lanjut, pada tampilan seperti ini kita tidak membaca lagi data yang ada di sini ya. Kita anggap ini hard. Kita cari dulu Prism Math keywordnya, kita klik view full report, dan di sebelah juga view full report, maka akan dihasilkan seperti ini ya. Prism Match make money online, artinya keyword yang mengandung dengan tepat kata make money online. Seperti inilah data yang dihasilkan. Lalu kita melakukan advanced filtering. Pada hal ini saya melakukan filtering, ini tolong diingat ya, yaitu pilihan include result less than 10 juta, lalu filter yang kedua include volume greater than 500. Ini perlu dipahami dan dicamkan. Setelah itu Anda pilih export all, pilih Excel ya, lalu save. Oke, pilih save. Yang kedua ya, pada bagian make money online yang related keyword report sama, yaitu pilih include result less than 10 juta. Yang filter kedua adalah include volume greater than 500. Sama, datanya juga di export all. Oke, pilih Excel CSV atau CSV semicolon. Save. Maka Anda akan mendapatkan data seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Ya, ada dua tadi ya. Ini juga. Nah, seperti ini. Setelah data ini masuk, tugas Anda yang kedua adalah mencari golden keyword yang dihasilkan oleh data SEMrush. Ya, dihasilkan data SEMrush seperti ini. Saya udah tandain. Ya, saya tandain kuning blok ya, kuning di blok ya, seperti ini. Kelihatan ya. Lalu setelah itu ya, ini belum bisa Anda gunakan ya. Data ini belum bisa Anda gunakan sampai Anda melakukan analitik kompetitor atau analitis kompetitor tadi ya. Jadi harus dianalisa apakah golden keyword ini memiliki persaingan yang easy ya, yang bisa Anda pilih untuk dijadikan main keyword kah, secondary keyword kah, gitu ya. Jadi ini belum data 100%, masih data perkiraan ya. Bisa jadi data yang dihasilkan ini adalah sulit, difficult, extremely difficult. Step kedua yaitu competitor analytic. Bagaimana cara menentukannya? Saya biasa menggunakan niche genetik. Mungkin Anda biasa menggunakan market samurai atau sejenisnya, yang ada bisa menentukan apakah keyword tersebut sulit atau tidak. Kira-kira seperti itu. Saya biasa menggunakan niche genetik karena ada kompetitor analitisnya. Gitu. Bagaimana dengan yang menggunakan SEMrush? Sampai saat ini SEMrush masih beta versi ya. Dan juga saya sulit menentukan membaca datanya karena hanya dalam dia bisa mendapatkan persen itu saya belum tahu. Jadi karena masih beta launching ya, jadi belum, fiturnya belum banyak bagus dan belum tentu juga akurat kalau masih beta gitu ya. Lalu saya menggunakan SEMrush. Saya menggunakan niche genetik. Anggaplah saya sudah login niche genetik saya ya, seperti ini. Lalu dari semua keyword tersebut yang tadi di list, saya akan mencoba memilih keyword yang sudah saya tandai tadi nih ya. Ini udah saya tandain golden keyword
Nah, mungkin banyak bertanya, apa sih golden keyword itu? Golden keyword adalah keyword yang memiliki atau mengandung intensitas untuk ya, ingin mengetahui suatu informasi lebih lanjut. Jadi saya akan berikan perbedaannya. Misalnya, keyword online survey. Ini bukan golden keyword. Why? Karena nggak ada intensitas di seseorang itu untuk membeli atau mencari informasi tadi. Gitu ya. Tetapi bandingkan dengan yang easy way to make money online. Oh, berarti dia ingin mengetahui cara termudah, ya, cara termudah untuk mendapatkan uang gitu ya, kira-kira seperti itu. Atau saya pilih misalnya make money online without investment. Nah, maka saya ingin mendapatkan uang tanpa melakukan investasi, misalnya saja seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita misalnya saya pilih yang ini, make money blogging. Saya coba cek di Niche Genetik. Saya mau lihat persaingannya susah apa enggak gitu. Nah, keyword yang dihasilkan seperti ini. Wih, ternyata keyword tersebut very difficult, sulit. Ya, Moon Lizard-nya pencarian data sebulannya sekian, competition broad-nya sekian, ya, kompetitor all in title-nya sekian, kompetitor secara secara URL sekian, gitu ya, CPC-nya sekian, dan hasilnya very difficult. Melihat dari indikator lowest average PA-nya, lowest average TF-nya, ya, PADA, TFCF, lalu juga backlink pada keyword tersebut. Kita lanjut. Kita kan mau cari yang very easy, berarti yang ini dia dengan warna merah. Susah. Oke, kita lanjut ke keyword yang lainnya. Misalnya easy way to make money online. Kita cari. Jadi yang tadi kuning-kuning tadi kita cari persaingannya, susah apa enggak gitu. Oke. Nice. Hasilnya adalah very difficult. Ternyata sangat susah. Kawan-kawan, ternyata tidak ada keyword yang mudah. Tapi jangan patah semangat, kita tetap cari terus sampai dapat yang easy atau very easy. Next, berarti ini difficult, kita ubah lagi dia warna merah. Next, nomor 3. Kita klik. Eng, hasilnya adalah, tepuk tangan dulu. Easy. So, you can choose this keyword to be your main keyword. Gitu. Jadi, kita bisa langsung sebut main keywordnya, pilih ini. Oke. Dapat main keywordnya. Lalu coba kita cari secondary keywordnya. Jadi batuk deh itu kan. Apakah boleh ngambil yang dari sini Sensei? Boleh. Ya, kita boleh. Misalnya lagi kita tadi make money online without investment, berarti kita bisa ambil mungkin misalnya ini best online survey to make money, ya, main survey gitu ya, dan yang lainnya bisa kita ambil gitu ya. Pada intinya Anda harus melakukan kompetitor analitik dulu. Jadi hasil data dari Semrush Anda kolaborate dengan Niche Genetik ataupun bisa memilih ulang ya beberapa keyword, memilihnya dengan perhitungan dimana jika dia easy semua, maka pilihlah yang search volumenya lebih tinggi. Misalnya contoh keyword tadi ini yang kita pilih, dan yang keyword kedua
Maka keyword ketiga ini ya, yang nomor 3 ini kan memiliki search volume yang lebih tinggi. Maka itulah yang Anda ambil ya untuk dijadikan main keyword. Nah, lalu bagaimana Sensei membaca database yang lain seperti Keyword Difficult Index, CPC, Competition and Number of Result, dan serta trend? Nah, saya akan jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan keyword difficulty ini adalah untuk persaingan di mana keyword ini muncul di iklan. Index ini untuk para advertiser AdWords. Sedangkan CPC ini adalah poin atau nilai iklan ini per kliknya berapa. Ya. Sedangkan competition ini adalah seberapa beratnya kompetisi keyword tersebut yang muncul di iklan. Gitu ya. Lalu juga bagaimana dengan number of result? Number of result ini adalah kompetitor lebih kepada apa ya? Number yang menggunakan keyword ini pada websitenya ada berapa, jumlahnya berapa, kira-kira seperti itu. Lalu yang dimaksud dengan tren lagi ya, ini ada tren, data tren adalah rata-rata lonjakan dari keyword tersebut per bulannya dan didata selama 1 tahun terakhir. Oke. Jadi pada tren ini jika dia ya melonjak nilainya ya, mengalami peningkatan ya, maka nilai trennya akan naik. Jadi nilai tren terendah adalah 0,10, yang tertinggi adalah 1,00. Jadi kalau di sini ada data seperti yang kita lihat tadi, kita pilih yang make money without investment, maka trennya yang ini. Nih ya, trennya ini. Berarti kita lihat dari 12 bulan sebelumnya. Maka bulan yang sebelumnya adalah 67 ya. 0,67 maaf. Sebelumnya 1. Berarti make money online itu sangat dicari pada bulan 3. Lonjakannya 100%. Kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya? Mas Mutakin ya, sambil makan ayam. Timpuk dong ke sini mie ayamnya. Lapar. Jadi back to laptop. Ya, trennya adalah bisa dibilang peningkatan atau statistik keyword tersebut mengalami kenaikan secara search volume dari bulan ke bulan ya, dan didata selama 1 tahun terakhir, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah cukup lengkap datanya. Kali ini kita sudah mendapatkan keyword yang easy yang bisa kita jadikan money site kita nantinya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau saya nggak punya niche genetik, saya cuma punya SEMrush. Seperti saya bilang tadi, data yang dari SEMrush tadi masih mentah. Anda harus juga mengetahui bagaimana cara melakukan competitor analytics secara manual kalau tidak ada niche genetik. Nah, pencarian ini kalau kita mencari secara manual itu cukup sulit gitu, cukup sulit dan memakan waktu yang banyak. Jadi saran saya, Anda kumpul-kumpul uang, beli niche genetik, atau bagaimana ceritanya, cari yang sejenisnya, jadi Anda bisa mengetahui kompetitor analitiknya. Kira-kira seperti itu. Lalu juga, bagaimana dengan menggunakan Google Keyword Planner?
Kalau Google Keyword Planner itu sebenarnya untuk orang yang mau pasang iklan, bukan publisher. Jadi itu advertiser. Jadi Google Keyword Planner itu hanya untuk advertiser sebenarnya, bukan untuk publisher. Bedain ya. Makanya data yang di GKP tadi itu terkadang bertolak belakang. Ya iyalah, orang buat advertiser, posisi kamu publisher. Istilahnya kita pengen makan KFC, tiba-tiba kamu cari cilok, ya kagak nyambung gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus juga menggunakan keyword ini pada tempatnya gitu ya, apa gunanya dan untuk apa dia digunakan juga harus tepat, kira-kira seperti itu. Jadi saya nggak punya nih Google Keyword Planner, maaf, Ninja Genetik, dan saya juga paling cuman Semrush. Gimana save solusinya? Ngotot nih, tetap saya nggak punya dan saya nggak mampu beli. Oke, gampang, PM me, oke? Saya juga buka kok jasanya. Jadi saya membantu teman-teman yang nggak kurang bisa untuk melakukan keyword riset keyword tadi dan juga belum punya dananya. Kamu bisa pesan di saya gitu. Harganya nggak mahal kok. Cukup pulsa aja, pulsa 50.000. Kira-kira seperti itu. PM me, intinya gitu. Lalu saya belum ngerti nih cara menentukan golden keyword. Saya sudah melakukan webinar dan men-share beberapa video yang bisa kamu download dan pelajari itu di grup saya ya, Lapak Domain Shinsei Purnamasari. Jadi bagi kamu yang memang mau serius belajar, saya berikan ilmunya semua di grup tersebut. Jadi kamu bisa belajar dan gak salah arah. Syaratnya gimana sih? Bayar nggak? Nggak bayar, serius, gratis. Tapi kamu beli domain agent di saya, gitu syaratnya ya. Gratis masuknya, tapi beli domain dulu gitu. Itu sih namanya bayar sih. Saya bilang itu nggak bayar. Karena kalau Anda ingin menjadi seorang publisher, Anda harus punya dua hal. Yang pertama adalah domain. Yang kedua adalah hosting. Itu wajib, mau nggak mau. Kalau kamu nggak mau keluarin biaya untuk dua hal ini, nggak usah mainan atau nggak usah jadi publisher. Kenapa? Aku mau pakai blogspot biar gratis. Ya udah terserah lo, itu mah masih dalam tahap belajar. Belum seorang publisher. Seorang publisher adalah seorang yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga, dan dananya untuk kegiatan blogging yang akan dimonetizingnya untuk mendapatkan income. Makanya tadi kita cari make money online. How to make money online. This is easy-nya adalah kamu buat web yang akan bisa menghasilkan uang kepada kamu. Intinya seperti itu. Lalu ketika dua hal ini wajib, yang paling dasar yang harus kamu miliki, tapi kamu nggak punya, mending nggak usah jadi immerse. Catat, nggak usah jadi immerse. Ngabisin waktu. Ya, ngabisin waktu. Kenapa? Pikiran kamu masih nggak maju. Kenapa? Nggak maju, masih takut. Nunggu orang sukses dulu. Kayaknya udah terlalu banyak deh orang yang share kesuksesannya dari bisnis online. Nggak perlu lagi kamu tunggu. Kalau kamu tunggu, sampai kapan kamu mau nunggu? Sampai kapan kamu mau bisa suksesnya? Cuman bisa ngiler doang. Ya, jadi harus juga kamu take action. Jangan pakai nunggu-nunggu, karena rezeki itu nggak bisa, memang benar rezeki nggak ketuker, nggak bisa berpindah tangan. Tapi kalau kamu nggak kejar juga, kamu nggak akan bakal dapat rezeki itu. Oke? Siap? Jadi kamu harus prepare dana untuk dua hal. Domain, hosting, itu wajib. Kalau masih pada berpikiran mau main yang gratisan dan serba gratisan,
perbaiki dulu mental kamu, baru kamu bicara bisnis. Karena mental kamu masih mental gratisan. Sorry Dori Mori, saya bicaranya agak kasar. Orang Medan kayak gini, Lai. Jadi jujur-jujur aja, kalau emang mau bisnis, ayo dibantu. Nggak mau bisnis, takut begini, mendingan nonton Naruto aja kau ya. Nah, kira-kira begitu. Sip, nantikan video webinar saya lanjutannya yang mungkin akan datang. Saya nggak tahu kapan, saya coba schedule dulu waktu saya. Nantinya akan banyak lagi sharing ilmu-ilmu yang akan bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengikuti video ini. Nantikan video dan webinar saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os!